Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By Mr. Roy, kode selepas jual clinking performance by Mr. Roy, dan jangan lupa klik subscribe to my channel. Insyaallah akan segera aku subscribe lagi, check it out, kamera rolling in action. Oke lah, gue sekarang ini lagi tayang ini nih. Si predator nih, Kestrel. Dia malu-malu makan tikus gitu kan. Ini tikus gede gitu kan. Tikus yang sudah dewasa gitu, sudah sudah melahirkan juga, cuman dia TKO karena kepanasan gitu kan, karena kemarau sekarang tuh hawanya panas banget. Kalau siang jam 12, 13, 14, 15, 16 baru agak-agak nggak panas gitu deh. Inilah Kestrel Predator yang sudah aku gunting sayapnya gitu, sengaja gunting sayapnya supaya badannya gak gemuk, nggak besar, cuma gemuk berisi gitu kan gitu. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi sama I Kicu. Jadi Kestrel ini sudah gue sengaja potong sayapnya dan ekornya supaya nanti tumbuh baru gitu kan. Masalahnya yang lama agak sedikit buram gitu kan, jadi sengaja digunting supaya bulunya cepat rontok gitu kan, bulu sayapnya dan ekor cepat rontok lalu tumbuh yang baru gitu. Tuh dia lagi nyincang ini para koruptor itu, oligarki, penjilat, termol PKI. Waduh. Dia itu lagi mencabik gitu dah. Dan juga hari ini gue kasih dia MBG gitu loh, tapi MBG-nya nggak beracun gitu. Tapi kalau MBG-nya PKI itu, yang agenda PKI itu semua beracun, bertahap dan berproses dari provinsi ke provinsi. Nanti yang akan ditunjukkan yang boleh dikasih racun yang mana gitu kan. Kayak contoh Sumatera, daerah ini, kecamatan ini dikasih racun. Pokoknya macam-macam, pokoknya bergiliran gitu kan, bergiliran gitu. Oke lah, sekarang contoh di satu kota Papua itu belum kena racun gitu kan, karena belum bergilir, belum dapat jatah racun gitu kan gitu. Jadi semua bakal bergiring karena status dari new PKI atau PKI ini dia memang programnya untuk depopulasi gitu. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang sudah kena racun, maka disembuhkan di rumah sakit, diobatin di rumah sakit. Tapi setelah sembuh otomatis gitu kan, otomatis racunnya itu sudah menjalar ke tubuhnya untuk menghilangkan kekebalan tubuh, dan akhirnya mereka pada sakit-sakitan, ujung-ujungnya sakit-sakitan juga. Akhirnya pesan deh, tanah 2x1 bray gitu, tanah 2x1 alias rip gitu. Kalau MBG memang ya yang belum kena racun ya aman-aman aja kan, belum dapat giliran gitu kan. Kalau udah kena racun ya berarti masuk dalam giliran gitu, satu persatu, untuk mengurangi depopulasi anak-anak gitu atau siswa-siswi gitu kan gitu. Jadi penguasa PKI ini dari, ya kalian sudah tahu kan siapa dia, Hanjai. Tapi itulah kekuasaan yang dipimpin oleh elit, para elit yang status mereka tuh ateis gitu kan, ya komunis kan ateis juga gitu kan gitu. Masalahnya penduduk di negara Konoha ini semakin banyak gitu, semakin banyak. Jadi semakin banyak juga yang muslim gitu kan. Jadi mereka agak khawatir gitu kan, karena hanya muslim yang bisa melawan ya gitu antek-antek dajjal, oligarki apa semua itu sudah termasuk antek-antek dajjal gitu kan, karena mereka masuk dalam lingkaran ajaran yang gitu deh. Jadi mau nggak mau kita sebagai warga negara Konoha wajib waspada. Maka barang siapa yang memakan MBG, mereka lah hewan-hewan bodoh.
sekali makan MBG berarti mereka termasuk hewan gitu kan, hewan. MBG kan contoh ini kolesterolku ini kan gue kasih MBG gitu kan, gue ngasih MBG, bahkan MBG-nya gue make uang pribadi gitu kan. Beda kalau MBG untuk rakyat Konoha make uang pajak rakyat sendiri, bukan presiden yang traktir pakai uangnya sendiri gitu kan, bukan. Tapi kalau aku kasih makan Caster ini berarti gue make duit sendiri untuk kasih makan Caster ini, predator ini, makanan gratis gitu kan. Nggak mungkin lah gue ngasih dia makanan beracun gratis, nggak mungkin. Ini kan ada harganya gitu kan. Sedangkan siswa-siswi di Konoha gitu kan, Konoha ya akan dibasmi, mulai dari vaksin DBD lah, vaksin apa itu, untuk vaksin yang untuk penyakit, menghalangi penyakit kelamin wanita itu, terus vaksin pokoknya segala macam vaksin akan mulai muncul untuk mengurangi atau menghilangkan kekebalan tubuh siswa-siswi yang ada di Konoha. Tadadadadan. Inilah akhir zaman penuh dusta dan penuh kuasa orang-orang kafir yang masuk dalam lingkaran ajan Dajjal, akhir zaman fase kelima. Jadi kita sebagai manusia mah wajib waspada. Bagian yang gak waspada ya percuma juga mau diingetin gitu kan, percuma juga diingetin juga masih kepala batu, diingetin juga masih mau disuntik, diingetin juga masih makan MBG. Ya wes, yang salah mah yang makan, yang salah mah yang disuntik. Orang-orang tuanya juga pada setuju disuntik, makan MBG lah, gimana lah, itu urusan mereka. Gue tuh hanya bilangin di sini aja, bukan ingetin lagi, cuma bilangin aja di konten kali ini gitu kan. Jadi ya gitu deh. Yang vaksin corona kemarin aja sudah pada mampus gitu kan, paling sekitar 20 tahun 10 tahun ke depan udah mampus semua karena kekebalan tubuh udah hilang gitu kan, bahkan berkurang. Dia punya original dari organ-organ tubuhnya, punya kekebalan tuh sudah hilang originalnya gitu kan. Bahkan yang sudah suntik vaksin corona itu susah lo dapat anak gitu kan, susah dapat anak. Sekalipun dapat anak paling anak idiot gitu kan, atau anak yang suka membandel pokoknya, karena suntikan itu sudah dicampur dari monyet lah, apel, pokoknya segala macam deh. Pokoknya itu kecanggihan orang-orang yang biadab gitu kan, gitu deh, yang membuat vaksin demi vaksin gitu. Padahal di zaman dulu aja orang-orang nggak disuntik vaksin, disuntik imunisasi, itu orang pada pintar semua gitu, pintar-pintar. Orang-orang Yahudi aja nggak pernah mau suntik-suntik kayak gitu karena mereka tahu gitu kan suntikan itu beracun dan atau mengurangi IQ atau mengurangi kekebalan tubuh dan akhirnya rape gitu, rape gitu. Tuh di sana tuh si Caster tuh lagi mencincang, terus yang mobil listrik atau motor listrik tuh nggak usah dimarketkan aja gitu kan, dalam arti nggak usah dibeli supaya perusahaan motor listrik tuh bangkrut gitu kan. Yang kalau yang beli berarti ya mereka tuh bodoh gitu kan. Kalau yang beli mobil listrik, motor listrik tuh mereka mendukung gitu kan, mendukung. Gimana gitu seandainya kalau listrik mati atau memang pemadaman listrik secara besar-besaran, ya udah nggak bisa jalan, dia paling bisa naik sepeda gitu kan. Gitu kalau listrik. Kalau bensin atau pertalite ya petralite gitu kan, ya aman-aman aja, biar mati lampu mah tetap bisa isi bensin gitu. Jadi jangan coba-coba membeli motor atau mobil listrik, jangan coba-coba ya, agar motor dan mobil listrik itu bangkrut, nggak ada yang beli gitu kan, nggak ada yang beli gitu. Ya itulah kuasa gitu kan, kekuasaan yang betul-betul laknatullah gitu kan. Gue berada di negara Dubai, waduh, atau di negara Brunei, waduh, anjay. Jadi ya sangat merugi orang-orang yang sudah disuntik imunisasi, disuntik corona,
disuntik vaksin, pokoknya segala macam suntikan itu semua ujung-ujungnya akan mengurangi kekebalan tubuh dan akan mengurangi umur gitu. Bahkan ya farmasi yang menang gitu kan, farmasi gitulah, farmasi bakal laku obat-obatnya karena banyak orang yang sakit. Itulah sistem bisnis gitu kan, biar mematikan tapi menguntungkan gitu bagi para pebisnis. Jadi ya difungsikan sebelum mati, ya difungsikan agar obat-obat farmasi itu laku. Wadidaw. Jadi bang siapa yang mau nyimak video gue ini ya fine fine aja, yang nggak mau nyimak ya juga it's okay gitu kan, and no problem, get you. Tuh di sana tuh dia semakin cincang-cincang itu si para oligark gitu, tuh komunis itu yang dicincang-cincang sama si Kestrel tuh. Kalau kalian mau lihat itu caranya tuh. Gitu deh, sekalipun penguasa dunia seperti Firaun toh di atas langit ada langit, mereka bakal musnah juga gitu kan. Cuman di akhir zaman ini kita diuji gitu kan, sampai di mana keimanan kita, apakah kita rela menggadaikan agama kita demi cuan, demi suntikan, demi penguasa, akhirnya jadi penjilat, ujung-ujungnya juga penyesalan. Karena penyesalan tuh nggak ada artinya di akhir cerita gitu kan. Udah banyak film-film kok, sudah jutaan film-film tuh kata-kata yang jahat itu pasti bakal menyesal gitu kan. Bahkan sudah nggak ada arti penyesalan untuk mereka, untuk mereka tuh ya neraka abadi gitu kan, jadi kayu bakar dalam neraka, atau tinggal di kerak-keraknya neraka gitu kan, yang abadi gitu. Jadi ya untuk para muslim yang penuh dosa ya paling di laundry aja di dalam neraka, di laundry gitu kan. Kalau sudah jutaan tahun sudah di laundry di neraka jutaan tahun, ya bakal langsung dimasukkan ke surga yang paling rendah gitu kan, ke surga yang paling rendah karena banyak dosanya gitu. Gitu, jadi intinya di sini bagaimana caranya kita tetap waspada. Aku pribadi wajib waspada gitu kan, karena dari dulu aku tak pernah suntik ke corona. Aku minggat biar aku dipecat dari pekerjaan, biar apapun yang terjadi gue nggak bakal mau suntik corona itu yang dulu tahun 2019 sama 2021 itu aku nggak mau. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih melindungi aku dari suntikan demi suntikan demi suntikan demi suntikan demi suntikan. Tadadadan, tarang. Gitu deh. Jadi kalau barang siapa ada yang sudah disuntik, maka jangan harap lo bisa happy. Lo akan terancam, hidup lo akan terancam semuanya gitu kan, dengan penyakit demi penyakit. Maka kalian yang sudah disuntik dari awal sampai sekarang, siapkan saja tanah 2x1. Wadidaw, anjay. Oke lah. Jadi intinya kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya gue punya anak kelak gitu kan, gue bakal nggak sekolahin anak gue gitu kan. Paling gue ajarin membaca, belajar matematika, belajar menulis gitu kan, dan belajar adab, akhlak gitu kan. Lalu anak gue itu bakal gue jadikan wirausaha atau ya mandiri gitu kan, nggak perlu sekolah gitu kan. Sekolah mah sekarang sekolah semua kata-kata orang pengangguran, hanya gengsi aja mereka disekolahin gitu kan. Gitu, jadi gue nggak bakal sekolahin anak gue gitu kan, sekalipun anak gue tidak terdaftar dalam negara kuno, it's okay juga, fine aja. Lagian negara ini miliknya Allah gitu kan, bukan miliknya manusia gitu. Jadi ya santuy aja, ini sudah akhir zaman men. Gue ingetin ini udah zaman men. Lo mau dengar it's okay, lo nggak mau dengar no problem. Begitu. Tuh di sana tuh dia semakin mencincang-cincang tuh si Kestrel tuh. Semakin mencincang-cincang tuh. Wow. Jadi anggap saja video ini hanya hiburan belaka gitu kan, hanya sekedar guyonan belaka gitu kan. Jadi jangan terlalu diambil dompetmu. Wadidadidau. Tuh dia lagi nyincang-nyincang. Sekarang ini insya Allah aku akan durasikan video ini kayaknya di 14 menitan gitu kan, karena bicaranya terlalu serius gitu kan, terlalu serius tapi sersan, serius tapi santuy
gitu ya. Oke lah kalau begitu, see you the next video, bye Mr. Ren, bye bye.